Baiklah kawan-kawan, akhirnya kita sampai juga di situs yang kita tuju saat ini, tepatnya di kuburan Mbah Dowo. Jadi untuk kesini itu kita perlu lapor dulu ke juru kuncinya. Baik, mari kita lapor. Sepertinya beliau sudah dimakam kawan, karena memang kegiatan pagi ini biasanya beliau melakukan bersih-bersih di makam. Baik, langsung saja kita let's go ke makam Mbah Dowo. Sepertinya ada. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Selamat Moga pagi. Mas. Pak. Ya, moga pinarak riyen teng anu mriko teng ruang tamu riyen. Oke. Sane enten laporan riyen. Jadi tamu sing wajib lapor ngoten. Nggih, sedaya tamu teng mriki tata carane lapor yang pengelola alias Mbah Juru Kunci. Biar ada data pengunjungnya. Setelah itu nanti apa perlunya bisa dilaksanakan. Di sini listriknya apa udah tembus ya? Kalau listriknya di sini masih pakai tenaga surya. Listrik yang PLN belum bisa masuk, mungkin karena keterbatasan biaya, sehingga kita pakai panel tenaga surya. Yang penting di sini untuk penerangan seala kadarnya. Oke. Monggo silahkan duduk. Aslinya dari mana, Mas? Dari Banyuwangi saja. Oh, dari Jajak. Nggih, Jajak. Jajak Banyuwangi. Jajak pundi? Jajak niki biasa mulya tepatnya. Oh, ya semua. Oh, sebelah baratin Jajak itu ya. Nggih. Ini tata caranya sampai isi buku tamu. Sesuaikan kolom-kolom pun. Ini hari, tahu tanggal, nama, alamat, tujuan, tanda tangan. Oke. Terus mengenai buku yang kecil ini hanya karena pembangunan di sini masih berlanjut, jadi memberi kesempatan kepada semua tamu bila mana ingin memberikan sebagian rezekinya untuk ikut menyumbang seikhlasnya. Monggo silakan diisi. Oke. Anggotanya berapa, ditulis atas nama rombongan bisa, masing-masing juga bisa. Boleh saja nggak apa-apa. Jadi begini Pak. Iya. Maksud kedatangan kami dari tim Caklam ke sini untuk mengetahui sejarah tentang kuburan Mbah Dowo ini, makam Mbah Dowo. Sejarah niku ini nganggo basa Jawa apa basa Indonesia? Nggih, basa Jawa mawon. Basa Jawa. Sejarah mengenai Mbah Dowo ini kan ada beberapa sejarah. Sejarah itu ada dua, Mas. Sejarah ditemukannya Mbah Dowo atau riwayatnya Mbah Dowo. Jadi ada dua. Nah, sejarah ditemokne Mbah Dowo iki mulai kapan ditemukan niku mestine sejarah penemuan makam. Bukan riwayate Mbah Dowo. Saiki dimulai teko sejarah ditemokne makam ya. Nggih. Jadi mungkin sekitar tahun 50 atau 1950 kan Kutorjo niki, dusun Kutorjo niki mulai dihuni pendatang-pendatang. Oke. Tapi belum dibuka total, artinya tanah Kutorjo niki belum dibagi. Oh. Masih tanahnya alas lindung atau perhutani masa itu. Nah, berhubung
masih tanah niku dereng dibagi, tapi kan pun enten penduduk jarang-jarang. Nah, Iya. penduduk niku kebanyakan mata pencarane ya enek sing ternak binatang peliharaan seperti Oh. sapi, kerbau, kambing. Nah, anak-anak mereka ini kalau sore kan juga menggembala ternaknya di seputaran sini, kan nggak jauh nih dari kampung, Mas. Nggih. Tadi Nah, anak-anak kecil juga menggembala kambing di seputaran sini. Ya, di sini loh, di seputaran sini. Terus di sini tanahnya sebetulnya tanah rendah. Tanahnya lebaan, lelek musim udan, iku banyune nyembong biyen. Oh, ngoten. Nah, tetapi neng lemah neng banyu nyembong kuwi enek koyok galengan dawa. Oh. Jadi lemah kuwi masih banjir, nggak ketutupan banyu. Oh. Nih. Jadi ada semacam pematang panjang sekitar 7 meter itu. Kalaupun musim banjir, dia nggak tertimbun, nggak tertutup air. Oh, nggih. Nah, koyok kuburan gitu loh. Nggih. Terus neng sekitaran iki sering enek keanehan-keanehan. Oh, keanehan. Misalnya kalau enek binatang buas dari hutan begitu dikejar, ilangnya neng daerah kene, Oh, neng wilayah begitu. Mbah Dawa kene. Sebelum disebut Mbah Dawa kan ini awal ditemokne dulu. Terus Sejarahnya. sekutaran ini lingkungan kene ki wong sering kesasar. Sering kesasar ke sini kok. Sering bukan kesasar nggak tahu arah. Oh, ngoten. Misalnya wong golek rumput, cari rambane pakane wedhus gitu, mau Nggih. pulang bingung dia. Kepaling lek Oh. Banyuwangi ini. Nggih. Nah, kepaling gak ngerti arah sampai bingung, akhirnya ternyata neng sekitarane kubangan iki mau. Lah, berhubung enek kejadian-kejadian aneh kuwi, akhirnya wong-wong tuwek sing ngerti spiritual padha nyemedi. Sakjane apa to sing neng kene iki. Nah, disitulah baru muncul ternyata neng kene iki petilasane Mbah Dawa utawa Eyang Surya Bojonegoro. Eyang Surya Bojonegoro. Lah, lek wis kuwi kan wis ditemukan. Nggih. Oh iki berarti makame Surya Bojonegoro atau Mbah Dawa atau petilasane Mbah Dawa. Mulai lagi neng sejarah riwayate Mbah Dawa dhewe kan ngono to. Nggih, nggih. Nah, lha nyapa riwayate Mbah Dawa iki kok sampai enek neng kene, kepentingane apa lah? Kuwi cerita-cerita iki juga berdasarkan ceritane wong sing ngerti-ngerti semedi mau. Jadi Mbah Surya Bojonegoro iki ternyata seorang tokoh utusan sing didapuk utawa dipilih oleh Empu Barada untuk mengantarkan pusaka permintaan dari Raja Glungkung. Ya perlunya pusaka ini apa? Dia numpas pemberontakan Nyai Calon Arang karena Nyai Calon Arang ini sakti nggak bisa dibunuh dengan pusaka apapun. Oh, niku dari Bali nggih. Dari Raja Glungkung karena sudah taubat istilahnya membunuh Nyai Calon Arang ini kok nggak pernah bisa dengan pusaka apa-apa, akhirnya pesan pusaka ke Empu Baradah kala itu. Lah Surya Bojonegoro ini sebetulnya hanya disuruh mengantar. Lah karena di tengah perjalanan itu yang Surya Bojonegoro ini sendiri merasa kurang enak dengan hatinya. Pusaka nggak satu loh Mas, pusaka ini banyak. Oh, jadi ini bukan hanya tombak saja. Bukan. Oh. Jadi ada beberapa lah. Salah satunya adalah tombak. Lah tombaknya itu namanya tombak Suropati. Ini yang utama. Oh, nggih. Tombak ini yang utama, tapi yang lain-lain juga ada. Oh, ngoten. Nah, akhirnya karena merasa tidak enak, akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih di tatanan pusaka saya ini kok menimbulkan saya ini nggak enak hati saya. Akhirnya sampai tempat ini dibuka. Ternyata di situ tatanannya sudah berubah, bahkan beberapa sudah ditukar sama nggak tahu siapa oknumnya, ditukar dengan yang nggak asli. Oh. Akhirnya Surya Bojonegoro sendiri ku bingung. Iki aku arep maju terus neng Bali, gak mungkin. Nggih. Ape mundur balik neng gone Empu Barada juga gak mungkin, mergo iki amanah besar. Kangge numpas pemerintahan. Nah, sedangkan wong biyen Mas, orang dulu itu kalau bertanggung jawab dengan sesuatu nggak kayak orang sekarang. Nah, sekarang pusaka hilang iso melarikan diri ya ta? Melarikan diri neng luar negeri, melarikan diri luar pulau. Lek wong biyen gak Mas. Lek wong biyen begitu iki wis gak mungkin maju, gak mungkin mundur, akhirnya dia memutuskan oh berarti perjalanan hidupku sampai sini saja. Akhirnya dia diam, mengheningkan cipta beberapa saat, akhirnya semuanya bisa menghilang alias mukso. Itu sejarahnya.
Sejarah dari makam Panjang seperti itu. Jadi sejarah ditemukannya seperti itu, lah sejarah riwayatnya seperti ini. Ini juga adalah versi dari orang-orang yang ngerti spiritual yang menceritakan kepada saya. Juga saya pernah kedatangan keturunan Raja Glungkung langsung juga menceritakan sama persis dengan apa yang saya ceritakan ini. Jadi saya ini satu referensi saya, sumber saya adalah keturunan Raja Glungkung yang pernah datang ke Mbah Dowo sini. Karena juga perintah dari Mbah Dowo sendiri, gitu loh. Jadi ada yang masih berbau keturunan Raja Glungkung berkunjung ke sini memberi keterangan kepada saya. Ini Mas sejarahnya. Ini yang saya berikan kepada siapapun yang bertanya kepada saya mengenai riwayat yang Mbah Dowo. Perkara versi lain saya nggak ngerti. Tapi yang saya pegang teguh adalah versi yang ini. Jadi Empu Barada dimintain tolong buatkan senjata untuk menumpas Nyai Calon Arang itu. Tapi ya ada insiden seperti ini, akhirnya Mbah Dowo ada di sini. Gitu. Ya seperti itu. Nah terus gimana lagi? Mungkin saya bisa bantu yang lain-lain. Terus panjangnya itu berapa meter? Kalau panjangnya globalnya itu 7 meter, 7 meter. 7 meter. Ya, itu tandanya kan ada pohon jarak itu yang di sana. Juga di sana ada pohon jarak. Mungkin arah utara selatannya dulu kurang pas, makanya nisannya itu agak digeser sedikit. Karena begitu ditemukannya yang seperti gulutan panjang itu, dulu langsung dikasih tanda. Sama orang yang menemukan dulu, dikasih tanda pohon jarak. Kitenger. Nah, berhubung ada pembangunan, arahnya kok kurang kiblat gitu, rada digeser sedikit. Ini kan pohon jaraknya gak pas karo nisane, sing bagian kepala, lek bagian kaki pas. Ya kan, pohon jaraknya itu loh Mas, dekat bendera itu loh. Seperti itu. Jadi mengenai panjangnya itu ya 7 meter lah. Seperti itu. Mungkin dulu tatanan pusakanya pasti tak taruh sepanjang itu. Jadi itu bukan hanya tombak saja gitu? Bukan hanya tombak saja, tapi ada beberapa yang lain. Tapi yang utama ya tombak panjang itu. Itu yang dikasih nama Suropati. Soalnya dapat kabar nih hanya tombak. Hanya tombak. Sini untuk mengetahui lebih lanjutnya. Kalau saya narasumber yang asli keturunan Raja Glungkung yang menyebutkan di sini bukan hanya tombak saja Mas, kerisnya juga ada, yang lain-lain juga ada. Tapi memang yang utama itu adalah sebuah tombak panjang. Yang namanya sendiri dia nyebutkan adalah tombak Suropati. Hanya tombak ini aja yang bisa melukai atau bisa membunuh Nyai Calon Arang, lain-lain pusaka dia tidak mempan. Seperti itu kalau sejarahnya. Mungkin pertanyaannya sampun Grien kula mau lihat. Oh, monggo silakan dilihat-lihat dulu, nanti sampan perlu apa silahkan diselesaikan. Sepenting tata caranya kan sudah, buku tamu sudah diisi, semuanya sudah cukup. Monggo sampan perlunya apa silahkan. Jadi ini kita akan bertanya langsung kepada Cak Andri nih tentang maksudnya kedatangan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Cak, jenengan niku kok menjadikan tempat ini tertarik ke sini niku nopo alasannya? Alasane kula teng mriki niki nggih syarah teng mriki pengen ngerti sing dicerita-ceritakaken oleh tiang-tiang lek yang teng mriki niki enten kuburan Mbah Dowo. Ya pesen kula teng mriki sedaya mawon sinten mawon sing teng mriki nggih jaga peraturan siji. Kita nembung teng guru kunci maksudnya kedatangan kula teng mriki tiang-tiang yang ada teng mriki sing kula jaluk nggih sedaya sampai
berbuat sing tidak enak, omongan sing jelek teng mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Masalahnya ngopo? Masalah nggih teng mriki niki nggih kata barang-barang gaib teng mriki niki. Aja Nggih. sampai omongan awake dhewe iki sing gak enak-enak diucapne aja sampai sing kula jaluk tulung. Oh, ngoten nggih. Nggih. Terus jaga kebersihan buat kebersihan biar tempat iki ya apik ben dipandang sekelap mata iki indah bersih ngoten mawon. Oh, ngeten jak nggih anu tanggep malih. Nggih. Jadi sing datang ziarah teng mriki niku napa bukan hanya orang-orang sini saja ngoten. Mesti apa wonten daya tarik tersendiri ngoten. Nggih, maksude ngeten. Yang sing dugi teng mriki niki nggih bermacam-macam danten mun kari niate tiyang dhewe-dhewe teng mriki niate nyopo sing dijaluk tapi ya karena siji ya panggawan jaluk ya Gusti Allah. Nggih. Nggih. Jadi menariknya di sini ngoten bukan hanya orang Islam saja ngoten nggih. Jadi Jadi mawon seluruh pihak nggih. nggih. Nggih muga-muga kita niku berdoa sareng-sareng muga-muga wabah sing enten teng bumi Indonesia iki muga-muga ndang Nggih, amin. aduh cek sampai diawet-awet mesakaken tiyang cilik. Monggo kula ate nutukaken anu maneh teng mriki. Oh nggih. Nggih monggo. Nggih. Monggo benar. Nggih. Matur nuwun anu Cak Andri. Nggih. Kalau tak lihat sekitar niki tentang mitos Mbah Dawa niki kawan-kawan nggih. Jadi kalau menurut faktanya 7 meter ini fakta kawan-kawan. Jadi panjang dari kuburan ini kurang lebihnya nggih 7 meter. Jadi maksud orang-orang tentang kuburan Mbah Dawa 7 meter ya ini adanya. Benar. Tidak ada rekayasa, tidak ada tipuan, melainkan dengan fakta. Seperti yang dijelaskan oleh wakil dari juru kunci tadi. Di tempatnya sangat spiritual, sangat sunyi, cocok untuk kalian yang memang mempunyai keinginan atau hobi sebagai sosok yang spiritual. Oke. Baiklah kawan-kawan, kita telah mengunjungi dari kuburan Mbah Dawa ini. Selanjutnya kita akan berkunjung langsung ke Gua Kucur. Jangan lewatkan episode kami selanjutnya di channel Cak Lam. Oke, assalamualaikum. Lebih cedek kono. Karena dikit ini iki wong nyolong pedang ngono wis ameng-amengan. Dukur ya. Lanjut.